Saya ingat banget ya pada saat Asian Games beberapa tahun yang lalu di Jakarta. Ada juga Asian Paralympic ya. Jadi ini atlet-atlet disabilitas. Saya ajak anak-anak untuk nonton dan waktu itu kita nonton lari kalau nggak salah. Dan ini menarik banget karena anak-anak itu berdecak kagum tentang hebatnya atlet-atlet disabilitas ini berlari. Padahal mungkin kalau dilihat dari kecepatannya, dia tentu saja tidak secepat orang yang punya kaki ya. Dan ini jelas sebuah kelebihan. Ternyata bagi anak-anak itu, keberhasilan untuk bisa berlari saja bagi para disabilitas itu adalah sebuah kehebatan. Dan sejak kecil, saya itu paling tidak suka ada di tim yang akan menang. Atau tim yang paling pintar. Orang tua kita kan suka bilang ya, bahwa kalau kamu ingin berhasil dan sukses, bergabunglah dengan orang-orang pintar atau orang-orang pemenang, maka kamu akan pintar dan menang juga. Tapi agak berbeda dengan saya. Sejak kecil, saya selalu memilih dengan tim pecundang. Saya selalu suka sekali bermain sepak bola atau bola basket dengan tim yang kemungkinan besar akan kalah. Karena bagi saya, pada saat kita bisa menang, rasa kemenangan itu terasa lebih seru, lebih menyenangkan dibandingkan mereka yang sudah pasti menang. Nah, inilah yang saya sebut juga dengan the power of underdog. Ingat nggak, Indonesia nih barusan ya kalah 0-2 dari Argentina sepak bola, pertandingan persahabatan. Apa yang terjadi? Semua memuji Indonesia. Padahal Indonesia kalah. Kenapa? Karena Indonesia ada di posisi bawah, di posisi underdog. Maka ada di posisi paling bawah itu sebenarnya adalah sebuah kelebihan. Meskipun kita kalah, kita akan selalu dianggap oleh banyak orang kita sebagai pemenang. Bayangkan kalau kita menang, rasanya akan berbeda dengan mereka yang sudah pasti menang. Saya ingin sekali juga mengingat kembali untuk teman-teman yang ada di daerah, yang datang dari kota-kota kecil, atau justru juga datang dari kampus-kampus kecil, bahkan tidak sekolah. Sebenarnya kalian tuh punya keunggulan. Keunggulannya adalah apapun yang kalian lakukan, kalian akan selalu dianggap hebat dan pemenang. Khususnya bagi orang-orang yang mampu. Dan ini sebenarnya sebuah hal yang menjadi kekuatan untuk teman-teman di daerah. Coba kalau kita ini datang dari satu kampus ternama, sekolah ternama, gelar tertinggi, dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah, ya memang sudah seharusnya. Karena kita datang dari sekolah atau keilmuan yang lebih tinggi. Atau kalau kita datang dari kota besar, Jakarta misalnya, pasti jawabannya begini, ya pantesan bisa lah, dia kan orang Jakarta, masa dia nggak bisa? Nah, maka memiliki posisi yang sebenarnya sudah bagus, itu bisa menjadi bumerang bagi mereka-mereka yang memang kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Sebaliknya, teman-teman di daerah, teman-teman yang datang dari latar belakang yang pas-pasan, tidak sekolah, tidak punya uang, tapi mampu melakukan hal-hal yang sama dengan orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka nilainya akan berbeda sekali. Respect akan dibangun bagi mereka yang mulai dari nol dan dari segala keterbatasannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan the power of underdog. The power untuk merasa bahwa ketidakberdayaan kita itulah sesungguhnya kekuatan kita untuk menjadi besar dan berkembang. Nah, semangat ini, filosofi ini harus ditanamkan sebenarnya kepada semua orang, para entrepreneur, anak-anak muda yang justru memiliki kerendahan diri untuk merasa tidak mampu bersaing. Sebenarnya, mindset seperti ini juga harus ada di diri kita semua. Karena dengan menempatkan posisi kita tidak berdaya, maka kita akan mendapatkan 3 hal atau minimal bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, posisi itu akan membuat kita ingin terus belajar, terus mengejar, terus tidak pernah berhenti karena posisi kita adalah pada posisi di bawah tadi, underdog tadi. Yang kedua, posisi itu akan membuat kita menjadi rendah hati, membuat kita menjadi bersyukur, membuat kita merasa bahwa saya tidaklah in the top of the mountain, yang paling tinggi, kita tidak lagi jumawa. Dan yang ketiga, kalau kita memiliki mental seperti itu, maka kita akan menginspirasi banyak orang. Khususnya bagi mereka yang tidak mampu, yang merasa pas-pasan dan serba kekurangan, ketika mereka bisa melihat kita datang dari posisi yang sama dengan mereka, maka kita menginspirasi mereka.
Oleh karena itu, teman-temanku di seluruh Indonesia, mereka-mereka yang ada di pelosok, yang merasa tidak mampu, datang dari kampus-kampus terpencil, atau bahkan tidak sekolah, para entrepreneur yang belajar secara otodidak, apapun yang kalian lakukan, kalian adalah pemenang yang sesungguhnya. Terus bergerak, terus bermakna bagi Indonesia.